Halo Tribuners, Millennial Voice kali ini ditemenin bareng Agung Laksono nih. Nah, hari ini kita kedatangan sosok inspiratif dari salah satu desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nama desanya adalah Desa Cijayanti. Nah, ini adalah ada seorang anak muda ya, perempuan yang dia tuh mendedikasikan dirinya untuk mengabdi di Desa Cijayanti. Bahkan dia sampai rela ya, apa namanya, pas waktu masih kuliah itu bolak-balik dari Semarang sampai ke Bogor, Semarang, Bogor buat memajukan desanya. Dia tuh mendirikan taman baca masyarakat, terus juga melatih masyarakatnya di bidang UMKM, terus juga melatih anak-anak mudanya untuk menjadi petani milenial, bahkan pencapaiannya ada sampai anak yang dikirim magang ke Korea Selatan. Wah, penasaran siapa dia sosoknya yang inspiratif ini? Langsung aja ini dia. Halo, apa kabar Mbak Dwi? Halo Kak, baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya sekeluarga di sana ya? Sehat. Kak Agung apa kabar bersama teman-teman Tribunyo? Alhamdulillah kami juga sehat semua ya sehingga bisa hari ini bertemu sama Mbak Dwi yang begitu inspiratif nih. Nah, Mbak Dwi, sekarang kesibukannya apa nih di akhir-akhir ini? Apa aja yang bikin apa Mbak Dwi banyak jadwal? Aku lihat kan ini padat banget ya sepertinya jadwalnya ya. Oke, kesibukan aku hari ini, sebelumnya perkenalan diri dulu deh. Perkenalkan, nama aku Dwi Sulistianingsih. Di sini aku sebagai penanggung jawab di TBM Balai Baca Cijayanti. Nah, kesibukan aku hari ini, ya aku sebagai penanggung jawab di TBM Balai Baca Cijayanti, juga sebagai ketua di klinik UMKM Cijayanti, juga sebagai bendahara di petani milenial Desa Cijayanti dan juga beberapa kegiatan di bidang pajak karena kebetulan aku alumni Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan perpajakan pada tahun 2018. Itu aja sih kesibukan aku gitu. Wah, itu bukan cuma sih, tapi benar-benar luar biasa sih Mbak Dwi ya. Wah, luar biasa ya. Berarti di sisi lain selain apa namanya mengurusi apa namanya berbagai apa namanya pekerjaan Mbak Dwi ya yang di bidang perpajakan ya tadi ya Mbak ya, Iya, juga melaksanakan atau berkecimpung juga nih di bidang sosial terutama di kampung halamannya Mbak Dwi ini. Nah, aku baca nih Mbak Dwi ya dari beberapa media-media yang sudah apa namanya saat ini terbit ya di media sosial banyak banget yang udah beritain deh. Mbak Dwi ini adalah seorang perempuan ya dari Desa Cijayanti, Kabupaten Bogor, betul ya? iya, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor yang punya komitmen atau punya semangat yang luar biasa untuk mendedikasikan diri dan mengabdi untuk kampung halamannya. Nah, ini menarik ya, karena memang saat ini kan banyak banget ya anak-anak muda yang mungkin lebih prefer atau lebih suka untuk merantau atau lebih suka bekerja di luar kota dan sebagainya dengan berbagai alasan tertentu. Nah, melihat aksi dari Mbak Dwi yang tadi nih yang mengabdikan diri untuk desa tercintanya, apa yang membuat Mbak Dwi tergerak untuk melakukan itu? Oh iya, jadi aku usianya masih 24 tahun ya. Jadi pada saat itu aku lulus SMA. Jadi kan aku tuh kayak kebetulan aku mungkin salah satu anak desa yang beruntung, Kak, bisa sekolah ke kota gitu kan. Dan orang tua yang sangat mensupport aku di dunia pendidikan pada saat itu. Nah, kayak dari SMA itu aku udah mulai kayak berkecimpung gitu ke desa-desa, ke staf desa kayak gitu. Maksudnya kayak di saat teman-temanku main, nah aku tuh kayak mulai kepo ke pemerintahan desa, kayak kan kadang di sekolahku tugas PKN itu suruh kayak wawancara ke desa. Nah, aku udah melakukan hal itu gitu, udah mulai kepo tanya-tanya di desa tuh kayak gimana-gimana. Terus aku inget banget pada saat itu tuh salah satu staf desa aku bilang, "Kamu tuh masih anak kecil, kamu masih SMA, maksudnya kayak belajar dulu aja, nggak harus tahu struktur desa kayak seperti apa kan." Wow, kayak ya udah oke gitu kan. Pada akhirnya rasa kepo aku tuh ya udah pada SMA tuh aku mulai kayak apa yang bisa aku bangkitkan gitu kan. Karena kan SMA juga kita udah belajar pendidikan kewarganegaraan PKN gitu kan tentang kayak politik dan lain-lainnya. Nah, menurut aku kayak ada yang nggak sinkron nih antara aku belajar dengan yang di lapangan. Nah, dari situ aku kelas 3 SMA kayak udah mulai itu kan kayak coret-coret apa ya yang bisa aku berikan untuk desaku. Nah, pada saat itu aku kebetulan keterima di 2 universitas yaitu IPB dan Undip.
Nah, di IPB juga pada saat itu aku agribisnis pertanian, cuman orang tua aku tidak mengizinkan. Akhirnya ya udahlah, aku kuliah di Undip dengan jurusan perpajakan. Nah, dari situ kayak mulai kan kayak aku harus punya tanggung jawab nih ke desaku gitu kan. Karena aku udah nggak kuliah di Bogor, nggak sekolah di Bogor, jadi aku harus kayak mulai mengkonsepkan, kayak mempetakan apa nih yang mau aku kerjakan. Nah, dari semenjak aku kuliah ke Undip, merantau, nah sebulan sekali Kak, aku tuh pulang pergi Bogor, Semarang. Hanya untuk apa sih? Kayak untuk kolaborasi dengan kayak mulai mulai aku door to door itu ke anak mudanya. Jadi aku membentuk namanya Grafiti, Gerakan Pemuda Kreatif Cijayanti. Jadi aku mulai door to door-nya itu lewat Facebook, media sosial, teman-teman yang kuliah. Jadi aku mencari anak-anak desa Cijanti yang kuliah, biar minimal tuh mindset aku sama dia tuh sama gitu kan tujuannya. Nah dari situ aku mulai door to door media sosial, aku mulai ngajak. Nah kalau temanku kan kuliah di IPB kebetulan kan kayak kakak kelas sih itu juga kayak jadi ketika aku pulang ngabarin dia, "Yuk kumpul." Jadi aku pulang tuh untuk kayak door to door orang-orang pemuda nih, Cijanti, "Yuk kita buat gebrakan apa nih anak muda," gitu kan. Nah, setelah aku membuat grafiti, setelah itu aku datang ke desa kayak, "Oh iya, berarti kamu tuh benar ya aktif." Jadi ketika ada program desa, kita mulai diajak kolaborasi. 2 tahun berjalan tuh aku tuh pulang pergi Bogor, Semarang sebulan sekali tuh, mulai tuh dilirik sama desa kayak aku mempertanyakan, "Pak, karang tarunanya mana?" Gitu kan. "Kok nggak aktif?" "Ada kok, ada." Gitu. Lah terus kita mau dilegalkan nggak ini organisasi? Kata mereka, ya udah kita dilegalkan. Setelah itu aku membentuk Karang Taruna Desa, dan setelah berjalannya waktu ternyata kita sulit ya merubah mindset orang yang udah terbentuk gitu Kak, karena kan banyak usia yang berbeda, pendidikan yang berbeda, budaya yang berbeda. Akhirnya sulit banget untuk disatukan dan kayak tujuan visi misiku juga nggak bisa nyambung dengan mereka. Akhirnya ya udah stop, aku keluar dari Karang Taruna. Setelah itu aku belajar lagi tentang UKM. Jadi kayak mencari jalur aja. Setelah aku lulus tahun 2018 tuh aku langsung pulang kan ke desaku untuk membentuk Karang Taruna itu. Jadi selama kuliah itu aku membentuk dua grafiti. Setelah selesai aku mulai kayak pencitraan ke pemerintahan desa kali ya disebutnya. Aku mulai aktif tuh di Karang Taruna. Nah, udah setelah aktif, ya udah kayak mulai UKM dan juga mulai taman baca. Jadi kayak aku tuh punya utang kontribusi sih untuk desaku. Ketika aku aktif di kota, kok kampung sendiri nggak diperhatiin. Jadi kayak emang udah dari tahun 2015 tuh kayak janji aku bakal kembali lagi ke kampungku untuk mengembangkan desaku gitu. Oke, berarti memangnya dari awal ini ya berangkat dari rasa kepo ya sejak kecil ya Mbak Dwi. Keren banget sih ya, mungkin semasa SMA ini udah apa ya kepo-kepo tentang pemerintahan di desa dan sebagainya, dan akhirnya itu benar-benar istilahnya benar-benar terwujud atau action-nya itu pas kuliah itu kan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.